Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba membahas 3 soal yang sudah kalian kerjakan kemarin pada Senin 23 Maret 2020 tentang analisis momentum aliran fluida. Namun sebelumnya saya akan mencoba mereview sedikit tentang dasar teori yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, kita mulai saja. Oke, review analisis momentum aliran fluida ini ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. 2 poin pertama sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan 2 poin yang lain belum, dan kita akan review secara singkat pada kesempatan kali ini biar kita ingat semuanya. Persamaan yang pertama adalah persamaan kekalan massa atau sering juga disebut dengan teorema transport Reynolds. Persamaannya ini adalah ya sebenarnya menunjukkan persamaan massa pada suatu kontrol volume. Yang suku kiri pertama ini menunjukkan adalah perubahan massa yang terjadi dalam kontrol volume terhadap waktu. Biasanya ini kita nolkan karena kontrol volume kita yang kita pilih tetap biasanya seperti itu. Nah, yang kedua ini, suku kedua ini adalah massa yang mengalir, baik itu masuk atau keluar dari permukaan kontrol volume. Nah, ini yang biasanya yang utama yang sering kita gunakan di sini. Contohnya misalnya kita punya suatu saluran yang kita pilih kontrol volumenya seperti ini, ada dua sisi, sisi masukan satu, sisi keluaran ini dua, kemudian fluida mengalir dari sisi satu ke keluar dari sisi dua, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang akan vektor-vektor ini akan kita masukkan ke dalam persamaan kekalan massa. Cuman memang kita harus ingat bahwa topik kali ini sangat sensitif dengan tanda. Untuk sumbu X positifnya adalah ke kanan, dan sumbu Y positifnya adalah ke arah atas, dan sumbu Z biasanya nanti kita keluar bidang papan ini yang dianggap positif arah vektornya, kira-kira seperti itu. Oke, yang kedua, persamaan kedua adalah persamaan kekalan momentum linier untuk kasus kontrol volume yang diam, statik, atau bergerak dengan kecepatan konstan. Ya, ini yang mulai masuk bagian utamanya. Ini ada dua ruas ya, ada dua di ruas kiri dan ruas kanan. Tapi saya akan ngomong di ruas kanan dulu. Yang ruas kanan ini sebenarnya mirip-mirip ya dengan persamaan kekalan massa. Kalau yang tadi massa, sekarang momentum, artinya massa itu perlu dikali V ya untuk menjadi momentum. Nah, di sini kalau kita lihat di sini adalah massa rho dv. Nah, ini bedanya. Nah, ini ada insert dikali V di situ, vektor V. Ini juga maksudnya massa yang mengalir m dot dan dikalikan vektor V dot produk di situ. Nah, artinya apa? Di sisi kanan ini menunjukkan perubahan momentum yang terjadi pada suatu kontrol volume. Dan ternyata perubahan momentum itu menyebabkan terjadinya gaya yang disebabkan oleh atau gaya yang dirasakan atau diberikan oleh kontrol volume tersebut. Contohnya gini ya, misalnya kalau kita punya suatu papan dan kita pilih suatu kontrol volume sedemikian rupa, ada tiga permukaan masuk, ada tiga permukaan, satu permukaan masuk, dua permukaan keluar, dan kita semprotkan air di situ, sempurkan air dari masuk sisi 1, keluar sisi 2 dan sisi 3, maka akibat dari perubahan momentum ini ada gaya sebesar Fs yang menahan kontrol volume itu untuk bergerak. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sini kita langsung masukkan saja ke persamaan ini untuk mengetahui perubahan momentum atau besar Fs yang terjadi. Nah, tapi ini kasusnya juga bukan hanya untuk kasus diam, bisa jadi untuk kasus yang bergerak tapi dengan kecepatan konstan. Jadi dalam kondisi ini juga bisa jadi kontrol volume ini bergerak dengan kecepatan UCV. Tapi syaratnya adalah dia harus
dalam kecepatan konstan. Nah, berikutnya yang ketiga, ini yang agak baru, tapi sebenarnya ini mirip dengan persamaan B. Nah, ini persamaan B dan C ini sangat mirip karena perbedaannya adalah yang C dia kontrol volume bergerak dengan percepatan tertentu. Semuanya sama. Ini juga di ruas kanan, ini perubahan momentumnya tetap sama. Dan di ruas kiri juga mostly sama. Tapi di sini kita bisa lihat ada gaya akibat percepatan yang terjadi di sini. Kalau tadi di B nggak ada. Nah, di sini ada gaya yang dirasakan oleh kontrol volume akibat percepatan. Nah, ini percepatannya. Nah, menariknya gayanya itu tandanya negatif. Kenapa? Karena ini seperti kalau kita naik mobil dan mobilnya melaju ke depan secara cepat gitu, terjadi percepatan cukup besar, nah, kita akan merasakan ketarik ke belakang. Nah, karena sekali lagi sisi kiri ini adalah gaya-gaya yang dirasakan atau diberikan oleh kontrol volume akibat terjadinya perubahan momentum, kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah persamaan kekekalan moment of momentum atau persamaan kekekalan momentum sudut. Nah, ini agak sedikit lebih kompleks dari yang dua persamaan sebelumnya. Ini kalau kita lihat ke ruas kanan, ini sebenarnya masih mirip ya. Kita lihat polanya masih sama. Kalau kita lihat ini sebenarnya juga massa. Ini didotkan oleh kecepatan, artinya ini adalah momentum ya. Ini adalah momentum. Nah, tapi momentum itu terjadi pada lengan tertentu. Jadi hasilnya adalah momentum sudut, kira-kira gitu. Ini juga begitu, di sisi kanan, di ruas yang kanan ini juga merupakan massa, ini kemudian momentum, dan momentumnya terjadi pada lengan tertentu. Nah, kalau tadi perubahan momentum menyebabkan terjadinya gaya, nah ini perubahan momentum dengan jarak tertentu atau lengan tertentu akan mengakibatkan torsi. Seluruh komponen di sisi atau di ruas kiri ini adalah torsi semua. Yang pertama ini adalah adalah torsi yang terjadi akibat gaya yang dirasakan oleh kontrol volume, tapi dalam jarak tertentu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini mirip dengan yang di atas, Fs di sini dan Fs di sini, tapi dia punya jarak tertentu di sini. Nah, kalau yang kedua adalah torsi yang diakibatkan oleh gravitasi yang berbeda. Jadi bisa jadi dalam kontrol volume itu efek gravitasi pada setiap lengan berbeda, sehingga dibuat formulanya, tapi ini biasanya kita abaikan karena gravitasinya seimbang atau merata. Nah, yang terakhir biasa yang kita cari adalah torsi yang terjadi pada atau yang dirasakan oleh si kontrol volume. Nah, ini sangat-sangat penting untuk analisis di mesin-mesin turbo seperti pompa, turbin, kompresor, dan lain-lain. Untuk kasus D ini nanti kita langsung diskusi di soal nomor 3 langsung. Oke, kira-kira itu reviewnya. Oke, langsung kita beranjak ke soal nomor 1. Oke, soal yang pertama yang akan kita bahas, kita baca satu-satu saja ya. Itu bejana memiliki massa kosong 40 kg. Kemudian di dalamnya terdapat air 450 liter pada temperatur 20 derajat Celcius, diletakkan pada suatu permukaan. Pada kondisi tersebut, bejana diisi oleh air melalui suatu pipa masukan dan juga menyemburkan air,
air pipa keluaran di sini ya. Dengan laju aliran massa konstan dan tunak sebenarnya 330 meter kubik per jam. Terus nozzle-nya tepat di atas bejana, dan nozzle pipa keluaran berada di samping kiri. Oke. Pipa mempunyai diameter sama 3 inci. Kalau dari sini kita bisa gambar. Ini kita punya bejana ya. Terus kemudian ada pipa ya, pipa yang tepat di atas masuk dan satu keluar. Oke ya, diletakkan di atas suatu permukaan. Kemudian ada pipa juga, masukannya di atas dan keluarannya di samping kiri. Kira-kira seperti itu ya. Ini modelnya, dan dimana diameter pipa masuk dan keluaran itu sama. Nah, dari sini kita bisa mulai menganalisis, membuat diagram benda bebas. Nah, kalau dari sini sepertinya kita cukup membutuhkan persamaan momentum linear dan kecepatan, atau untuk kasus statik ya sepertinya. Oke, kita bikin kontrol volume ya. Garis putus merah-merah itu adalah kontrol volume dari yang kita pilih dari sistem kita. Ingat, kita bermain dengan vektor di sini, jangan lupakan. Tangki dan air punya gaya berat masing-masing. Kemudian ada fluida yang masuk dari sisi masukan V1 dan sisi keluaran V2. Kemudian akibatnya ada gaya yang sebenarnya adalah permukaan yang digantikan oleh gaya Fsy, kira-kira seperti ini. Nah, ini kira-kira diagram benda bebas kita. Dan karena yang diminta adalah gaya normal atau gaya yang pada permukaan, maka kita membutuhkan kekalan momentum pada sumbu Y saja. Sumbu X tidak kita analisis di sini. Dan kalau dari sini suku ini semua yang pasti tidak ada itu adalah kontrol volume yang berubah terhadap waktu. Ini pasti kita nolkan karena kontrol volume kita tetap sepanjang waktu. Dari sini kita, dari diagram benda bebas yang sudah kita buat, kita bisa masukkan Fsy, itu kita masukkan positif, dia mengarah ke atas. Gaya tangki dan berat tangki dan berat air kita masukkan. Ini merupakan representasi dari Fb di sini, dari gaya yang diberikan oleh kontrol volume. Ingat, tandanya di sini negatif ya, karena gaya berat mengarah ke bawah. Lalu kemudian itu yang di sisi di ruas kiri. Di ruas kanan kita hanya dalam sumbu ya, kita hanya punya kecepatan yang masuk melalui sisi satu. Oleh karena itu kita tulis kecepatannya negatif V1 karena mengarah ke bawah ya, dikalikan rho di sini, kemudian dikalikan negatif V1 lagi karena dia mengarah ke bawah, dan positif A1 karena vektor luas A1 mengarah ke atas. Seperti ini kira-kira. Oke, dari sini mudah saja langsung kita arrange. Kita akan mendapatkan persamaan yang lebih sederhana kira-kira dari sini. Dan dari sini ya sudah tinggal kita masukkan saja nilainya ya. Kita perdetail, m dotnya kita detailkan lagi, dan seluruh komponen di sini kita bisa ketahui, sehingga praktis nilai Fsy kita bisa temukan. Oke, sekarang kita beranjak ke soal nomor 2. Langsung kita baca saja. Suatu slider dengan massa 40 kg digerakkan dengan jet air ya. Ada ini gambarnya, sudah jelas sepertinya. Dan ada air yang nyemprot ya, kira-kira seperti ini.
densitasnya tahu, kemudian penampang nozzle-nya di sini ya. Di sini kita juga tahu 50 cm persegi, kecepatannya 30 meter per second. Kemudian slider bergerak lurus ya dalam arah X ini dengan permukaan pada suatu permukaan dengan koefisien gesek kinetik 0,25. Dan ditanya adalah percepatan dan kecepatan yang dialami. Oke, saya pikir gambar sudah jelas. Langsung saja kita buat diagram benda bebasnya. Lagi-lagi untuk reminder, kita bermain dengan vektor arahnya. Tolong diperhatikan. Ini slider kita pisahkan dari sistem. Kemudian kita buat kontrol volumenya seperti ini, kotak-kotak merah seperti ini, yang dimana ada slider punya gaya berat, hasilnya ada gaya normal dari permukaan, kemudian ada semprotan air yang masuk dari sisi 1, kemudian keluar dari sisi 2 dan sisi 3, kira-kira seperti itu. Kemudian akibatnya kontrol volume kita, seluruh slider ini, sistem slider ini bergerak ke kanan, positif sumbu X dengan kecepatan UCV. Alhasil karena permukaan kita kasar, akan bergerak ke kanannya itu akan menghasilkan gaya gesek pada bagian bawahnya. Nah, ini kira-kira diagram benda bebas kita. Karena yang ditanya adalah kecepatan pada arah sumbu X, kita akan memerlukan persamaan kecepatan linier atau momentum linier pada sumbu X. Tapi ingat, kita bermain dengan percepatan di sini, oleh karena itu kita gunakan persamaan yang nomor C tadi. Oh ya, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Karena sistem kita bergerak, kita dalam kasus momentum linier, kecepatan yang kita akan masukkan dalam persamaan nanti bukan kecepatan absolut. Yang kita maksud absolut itu adalah kecepatan yang keluar dari nozzle V1 ini, tapi yang kita gunakan adalah kecepatan relatif atau biasa notasinya W seperti ini. Nah, rumusnya W itu adalah kecepatan absolut minus kecepatan dari kontrol volume itu ya. Nah, ini yang agak berbeda dengan kasus statik, kira-kira seperti itu. Oke, sudah cukup sepertinya. Kita bisa masuk ke kekekalan momentum pada sumbu X. Ingat, kita gunakan percepatan di sini. Ya, ada suku kecepatan di sini. Karena sumbu X, maka praktis di FB ini kita bisa abaikan. Kemudian juga kontrol volume kita tetap, jadi ini juga bisa kita abaikan. Ya, sudah kira-kira ini ya. Oke, dari sini DBB yang sudah kita buat, kita insert ke persamaan kekekalan momentum ini. Jadi kira-kira seperti ini. Kira-kira yang pertama dari ruas kiri dulu, kita punya gaya gesek negatif karena dia mengarah ke kiri. Kemudian percepatannya kita ganti dengan notasi DUCV per DT, karena kan sebenarnya percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Kemudian itu di ruas kiri. Di ruas kanan kita masukkan kecepatannya. Ingat tadi kita yang masukkan adalah kecepatan relatif, bukan kecepatan absolut. Maka yang kita masukkan adalah kecepatan absolut V1 dikurangi kecepatan kontrol volume. Ini semua mengarah ke kanan, maka sehingga tandanya positif di sini. Nilai positif. Dikalikan oleh massa jenis. Ini juga sama, kecepatan relatif juga positif. Nah, yang hati-hati di sini di A1 kita, karena di sisi masuk vektor kecepatannya itu adalah ke arah kiri. Jadi
nilainya negatif. Oke, ya, itu kira-kira inserting dari DBB yang kita punya ke persamaan kekalahan momentum linear pada sumbu X. Kalau udah seperti ini ya kita tinggal rearrange sedikit lagi. Untuk gaya geseknya kita jabarkan mu k dikalikan dengan gaya berat atau normal sebenarnya, dimana gaya normal itu sama dengan gaya berat. Kemudian integral rho dv ini kita ganti dengan massa slider, karena massa slider kita ada tetap sepanjang waktu. Kemudian di ruas kanan kita rearrange jadi kita punya persamaan ini. Nah, dari sini kita bisa rearrange lagi sehingga untuk mendapatkan percepatan slidernya. Nah, dari sini kita sudah bisa mendapatkan rumus formula untuk mencari percepatan dari slider, dimana ini kita ketahui, massa jenis kita ketahui, kecepatan absolut ketahui, A1 diketahui, massa slider diketahui, mu dan percepatan gravitasi diketahui. Oleh karena itu kita bisa ini adalah persamaan percepatan slider dengan fungsi kecepatan dari slider, kira-kira seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa si slider ini, kontrol volume kita tuh punya percepatan yang bervariasi berdasarkan kecepatan sesaatnya saat itu. Banyak hal yang bisa kita cari dari sini, misalnya kecepatan sesaat si sistem akan atau percepatan sesaat sistem akan bergerak. Artinya kalau itu kita bisa dekati dengan UCV-nya ketika 0, kita akan dapat berapa nilai kecepatannya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti dia berubah, ini bertambah kecepatannya, maka nilai percepatannya juga berubah, kira-kira seperti itu. Sampai pada suatu saat dia akan mencapai kecepatan yang disebut kecepatan terminal, di mana tidak ada lagi percepatan. Ketika mencapai kecepatan terminal slider, maka percepatannya sudah tidak ada lagi. Nah, dari sini kalau ini sama dengan 0, maka kita bisa mendapatkan berapa kecepatan UCV atau kecepatan terminal dari sistem slider kita ini, dengan semua parameter yang variabel yang sudah diketahui. Oke, ini adalah solusi kira-kira untuk mengerjakan nomor 2. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 3. Suatu sprinkler horizontal digunakan pada suatu kebun pintar. Dia memiliki dimensi 1/8 in dan diameter 1/8 in dan jari-jari 4 in. Ada sketsanya, kira-kira seperti ini ya. Kemudian sprinkler disuplai oleh air dengan debit konstan 150 liter per menit melalui saluran inlet yang ada di tengahnya. Oke, jadi kira-kira ini tampak atas, kemudian dia masuk dari tengah seperti ini. Temukan besar dan arah torsi. Nah, ini yang ditanya, yang dibangkitkan oleh aliran sprinkler tersebut. Oke, kalau dari soalnya, ketika dia sudah bilang torsi, artinya ini sudah obvious bahwa ini adalah kasus moment of kekalahan moment of momentum, kira-kira seperti itu. Nah, ini sketsa untuk kasus yang sprinkler sesaat akan berputar. Ini sketsa atau dari tampak atasnya. Kemudian kita pilih kontrol volumenya. Kemudian kalau dari masuk dari tengah, kemudian dia pasti keluar dari masing-masing nozzle-nya dengan kecepatan absolut V, kira-kira seperti itu. Nah, akibatnya sprinkler itu akan berputar dengan T-shaft tertentu, dengan torsi tertentu. Nah, selanjutnya ketika model DBB ketika sprinkler sudah berputar, dalam kondisi berputar.
Nah, ini masih sama. Basicnya control volume juga masih sama, tapi ingat ini control volume dan system springernya akan berputar terus, dan dia akan menghasilkan kecepatan V absolut yang berbeda dengan ketika yang awal tadi. Jadi nilai ini itu tidak sama dengan nilai ini V-nya, karena dia sudah berputar. Nah, uniknya karena sudah berputar ini, si nozzle ini juga berputar kan, jadi dia mengalami kecepatan tangensial sebesar U sama dengan omega kali R. Nah, proses ini, perbedaan kecepatan pada keluaran nozzle ini menghasilkan kecepatan relatif. Nanti kecepatan relatif kita bahas. Nah, proses dari DBB ini akan terjadi torsi juga. Tentunya nilai torsi ini tidak akan sama dengan nilai torsi yang ketika sesaat akan berputar. Nah, kita bahas sedikit tentang kecepatan relatif, terutama dalam kasus moment of momentum. Rumusnya tetap sama, bahwa kecepatan relatif adalah kecepatan absolut dikurangi kecepatan kontrol volumenya. Dalam hal ini kecepatan nozzle, tangensial nozzle, kira-kira seperti itu. Kalau kita susun, oh ya, sebelumnya agak khusus penggunaan kecepatan relatif ini. Untuk kecepatan relatif dalam kasus moment of momentum itu biasanya digunakan untuk mencari debit. Kemudian kecepatan absolut untuk mencari perubahan momentum. Jadi perubahan momentum kita memerlukan kecepatan absolut, dan kalau kecepatan tangensial kita nanti akan mendapatkan kecepatan putar. Kira-kira seperti itu. Ini sangat penting untuk nanti kalau kalian yang tertarik belajar tentang mesin-mesin turbo. Nah, dari sini kita masukkan vektor kecepatan yang sudah dibuat di DBB kondisi berputar. Karena UCV-nya itu adalah berlawanan dengan V, maka tandanya negatif di sini, sehingga nilai kecepatan relatifnya adalah kecepatan absolut ditambah omega R. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, dalam kasus kondisi sprinkler sudah berputar, kecepatan relatif itu malah yang diketahui. Dari mana? Dari debit dibagi luas permukaan. Nah, ini nilai 2 ini karena kecepatan relatif yang kita lakukan ini itu untuk setiap nozzle, dan ini kan Q itu mengalirkan untuk 2 nozzle, jadi rumusnya adalah Q per 2A, kira-kira seperti itu. Nah, hal ini mengakibatkan kecepatan absolut jadi bisa kita temukan. Karena apa? Karena tadi kita memerlukan kecepatan absolut untuk mengetahui perubahan momentum. Maka kecepatan absolut bisa diketahui, jadi W kecepatan relatif kurangin omega R. Nah, ketika kita sudah mengetahui DBB dan parameter lengkap parameter lainnya, kita bisa masukkan ke persamaan kekekalan moment of momentum. Nah, ini kelihatan kompleks, tapi langsung saja kita eliminasi yang sudah pasti. Yang pertama itu gravitasinya karena seragam di setiap lengan momen, maka kita nolkan di sini, dan kontrol volume yang kita pilih juga tetap, sehingga kita juga bisa nolkan di sini. Sehingga kita punya persamaan yang lebih sederhana. Nah, tapi juga ini bisa disederhanakan lagi, karena kalau kita lihat FS ini mungkin terjadi pada sprinkler akibat aliran massa yang masuk dari tengah menyebabkan adanya gaya yang berlawanan di pusat, tapi itu di pusat sehingga dia tidak ada lengan momen, sehingga komponen ini juga bisa kita hilangkan. Nah, dari sini kita bisa masukkan untuk masing-masing kasus. Untuk sesaat akan berputar, kita bisa masukkan
DBB-nya atau variabelnya. Yang kanan ini adalah perubahan momentum sudut. Kalau dilihat, ini adalah massa yang mengalir, kemudian dikalikan dengan kecepatan yang keluar dari nozzle, dan ini adalah lengannya. Nah, ini perlu diperhatikan karena arah torsi akibat R cross V ini dia menyebabkan arah counterclockwise, yang artinya kalau menurut aturan tangan kanan, vektor torsinya adalah mengarah keluar papan. Nah, hal itu berlawanan dengan vektor torsi dari T-shaft ini. T-shaft ini arahnya adalah clockwise, ya. Clockwise artinya kalau menurut aturan tangan kanan, arah vektor torsinya itu masuk ke dalam bidang sehingga nilainya negatif, seperti itu. Sedangkan nilai 2 ini karena analisis momentum sudut ini baru pada satu sisi sprinkler, dan sprinkler punya 2 sisi sehingga perlu dikalikan 2. Nah, untuk mencari torsi sprinklernya kita hanya perlu merubah tanda negatif dari T-shaft yang diperoleh. Karena kan T-shaft ini adalah torsi yang dirasakan oleh kontrol volume, sehingga kalau kita mencari torsi yang dibangkitkan oleh sprinkler adalah aksi reaksinya. Nah, selanjutnya untuk kasus sprinkler dengan berputar dengan omega tertentu, dari sini kita bisa lihat agak berbeda ya. Kalau dari arah torsinya ini masih sama yang di ruas kiri, nah, tapi di ruas kanannya agak berbeda nih. Kalau kita lihat di sini yang berbeda adalah ini komponen V absolutnya, karena tadi V absolutnya kita ambil dari sini ya, karena dia kondisi sudah berputar, dia memiliki kecepatan relatif. Nah, dan juga di sini ini kan sebenarnya VWA itu adalah untuk mencari debit. Lagi-lagi karena kita sudah bicara dalam hal sprinkler yang berputar atau mesin turbo yang berputar, untuk mencari debitnya kita memerlukan kecepatan relatif, bukan kecepatan absolut. Dan 2 ini karena dia terjadi pada 2 sisi, kira-kira seperti itu. Dan masih sama, untuk mencari torsi sprinkler dibangkitkan kita menegasikan nilai yang diperoleh dari T-shaft itu. Oke, kira-kira itu kasus yang sering ditanya pada kasus moment of momentum. Biasanya torsi yang dibangkitkan atau torsi yang diperlukan pada pompa, pada mesin-mesin turbo, turbin, kompresor, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berputar lah, kira-kira seperti itu. Nah, ada juga satu kasus yang sering ditanya adalah kecepatan putar maksimum. Apa itu kecepatan putar maksimum? Adalah kecepatan putar jika T-shaft-nya 0. Jadi sebagaimana yang kita tahu, T-shaft itu akan sangat berkebalikan dengan kecepatan putar. Nah, kecepatan putar terjadi maksimum itu jika T-shaft-nya 0. Dan kalau T-shaft-nya 0, maka persamaan ini itu kira-kira berubah jadi seperti ini, sehingga kita bisa memperoleh bahwa kecepatan putar maksimum adalah kecepatan relatif dibagi jaraknya atau jari-jarinya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi kira-kira itu ya pembahasan 3 soal yang kita sudah lakukan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan, nanti kan saya buatkan di forum di tutorial 4 di kuliah ITB ACID, dan nanti silahkan bertanya di sana.
Dan ini slide-nya atau PDF dari slide ini akan saya bagikan juga di grup yang sama. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.